Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivon Binting Putri Pamungkas. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D. NIM saya 22401119. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah studi hadis dari materi ke-7 sampai materi ke-12. Yaitu materi selanjutnya, materi yang ke-7 yang tentang membahas hadis maudhu. Penisbatan suatu kepada Rasulullah SAW seperti inilah yang selanjutnya dikenal dengan palsu atau hadis maudhu. Hadis maudhu ini sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai sebuah hadis, karena ia sudah jelas bukan suatu hadis yang bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Sohibul As-Sohih yang menyatakan bahwa hadis maudhu adalah suatu berita yang diciptakan oleh para pembohong atau kemudian mereka mensandarkan kepada Rasulullah SAW. Sifatnya yang mengada-ngada dan atas nama Rasul. Hadis maudhu adalah hadis yang disebut dengan hadis la asala, yaitu hadis tanpa asal usul. Perawinya berbohong dengan mengatasnamakan Nabi, sedangkan isinya memang bukan berasal dari Nabi. Hadis maudhu terbagi menjadi dua faktor, yaitu dari faktor sanad dan faktor matannya. Sebagai berikut: 1. Karakteristik hadis maudhu yang terdapat pada sanad dari segi sanadnya. Hadis maudhu dapat diketahui setidaknya melalui 3 hal, yaitu 1. Melalui pengakuan si pemalsu hadis itu sendiri. 2. Perawinya tidak bertemu dengan orang-orang yang diakui sebagai gurunya. 3. Perawi dikenal sebagai pendusta. Selanjutnya yang poin kedua, karakteristik hadis maudhu yang terdapat pada matan dari segi matannya, yaitu 1. Terdapat kerancuan pada lafal hadis yang diriwayatkan. B. Maknanya rusak. C. Matanya bertentangan dengan akal sehat atau kenyataan. Selanjutnya materi ke-8 yaitu yang berjudul Sejarah Imam Ahli Hadis dan karya-karyanya Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW dipilih oleh Allah SWT sebagai orang pembawa syariat, sehingga apapun yang keluar darinya, baik perilaku, ucapan, ketetapan, dapat digunakan sebagai hukum. Sehingga dari sinilah para ulama mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dari Rasulullah SAW disebut sebagai hadis. Ulama-ulama disuruh membuat kitab hadis oleh Umar bin Abdul Aziz yang merasakan kegelisahan karena banyak sekali para syuhada yang gugur dari medan perang. Ayahnya Ismail bin Ibrahim adalah pedagang yang berkecukupan dan seorang alim serta pencinta hadis Nabi SAW. Murid-murid Al-Bukhari antara lain yaitu Imam Al-Tirmizi, Imam Al-Marwazi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Abu Sahih Al-Sahidi, Imam Abu Ja'far Al-Hamdani, dan lain-lainnya. Menjelang wafatnya, Al-Bukhari mendapat cobaan dan fitnah sehingga diusir dari Naisabur dan Bukhara. Sekian banyaknya karya Imam Al-Bukhari, yang paling terkenal diantaranya adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya materi ke-9 yaitu yang berjudul Asbabul Wurud Hadis. Hadis ini dijelaskan sumber hukum Islam yang menduduki posisi kedua setelah Al-Quran. Hadis merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau mutlak. Itulah mengapa asbabul wurud sangat penting dalam diskusi ilmu hadis. Sama seperti pentingnya asbabul nuzul dalam kajian tafsir Al-Quran, sebagai hadis maupun asbabul wurud khusus, tegas dan jelas. Namun sebagian lain tidak. Mengetahui asbabul wurud mutlak diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman dan mengungkapkan maksud suatu hadis. Ilmu ini berfungsi sebagai alat analisa untuk menentukan umum khususnya suatu hadis, mutlak atau muryad, nasikh atau mansukh, dan lain sebagainya. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata asbab yang berarti nabil, yaitu tali atau secara sesuatu yang menghubungkan dengan yang lain. Pengertian asbabul wurud secara etimologi atau secara bahasa terdiri dari dua kata,
yang masing-masing kata memiliki makna tersendiri. Makna kata yang pertama yaitu kata asbab. Makna kata asbab adalah sebab-sebab atau alasan hadirnya suatu hadis yang disampaikan mulai Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Adapun arti wurud, dalam kamus lisan Al-Arab mempunyai arti sampai atau muncul. Para ahli bahasa mengartikan bahwa wurud mempunyai arti air yang memancar atau air yang mengalir. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskusi ilmu hadis, maka asbabul wurud biasa diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Bentuk pertama lain muncul karena adanya ayat Al-Quran yang memiliki bentuk umum, tetapi secara ayat itu tidak memiliki bentuk khusus. Yaitu selanjutnya materi ke-10 yang berjudul proses transmisi hadis tahammul wal ada. At-tahammul al-hadis menurut bahasa tahammul merupakan masdar dari fi'il madi tahmala yang berarti menanggung, membawa, atau biasa diterjemahkan sebagai dengan menerima. Berarti tamahul hadis menurut bahasa adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Tamul wal ada al-hadis, tahamul dalam bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al-hadis, tahamul hadis berarti kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Hubungan yang terjadi antara perawi dengan perawi lain merupakan kegiatan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis. Dalam istilah ilmu hadis terdapat istilah yang disebut dengan at-tahammul al-ada. At-tahammul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seseorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain, dan sedangkan al-hadis adalah kegiatan menyampaikan hadis dengan cara-cara tertentu. Adapun pengertiannya secara terminologi adalah sebuah proses meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya, atau bisa diartikan dengan meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid. Selanjutnya materi ke-11 yaitu yang berjudul ilmu jar wal ta'dil. Kalimat jar wal ta'dil merupakan suatu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kalimat, al-jar dan al-adl. Al-jar secara bahasa artinya seseorang membuka luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu. Secara terminologi, al-jar berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencacatkannya hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur riwayatnya dan lemah riwayatnya, bahkan tertolak riwayatnya. Orang adil berarti orang diterima kesaksiannya. Adapun secara terminologi, al-adil berarti orang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaannya dan keparawiannya. Menjar atau mentakjir seorang rawi berarti menyifati seseorang rawi dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apa yang diriwayatkannya. Adapun rawi dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan sifat-sifat yang dapat menodai agama dan keparawiannya. Dengan demikian itu ilmu jahr wal ta'dil berarti ilmu yang membahas hal ikhwal para perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka. Materi yang selanjutnya yaitu materi ke-12 yaitu yang berjudul takjir hadis. Tanpa dilakukan kegiatan takjir hadis terlebih dahulu, maka kita akan kesulitan untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang kita teliti. Berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu ada tidaknya penguatan, baik itu syahid atau mutabi. Bagi para ulama terdahulu, kegiatan takjir hadis tidaklah diperlukan, mengingat luasnya pengetahuan mereka dan adanya kedekatan hubungan dari sumber-sumber hadis.
Hal ini yang mendorong para ahli hadis untuk melakukan penelusuran hadis ke sumber-sumber asalnya. Dari sinilah bermunculan kitab-kitab takjir hadis seperti yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Namun sangat disayangkan para ahli hadis yang menyusun kitab-kitab takjir itu tidak memberi langkah-langkah atau metode takjir hadis. Syauti Ismail dalam mengutip beberapa pendapat ulama ditemukan 5 pengertian takjir al-hadis, yaitu 1. Menemukan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. 2. Ulama hadis menemukan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh guru hadis atau berbagai kitab atau lainnya. 3. Menunjukkan asal-usul hadis dan menemukan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukhrijnya langsung. Pengertian takrij yang dikemukakan pada butir kedua yang telah dilakukan oleh banyak ulama hadis, misalnya oleh Imam Al-Baihaqi yang telah banyak mengambil suatu hadis dari kitab Al-Sunnah yang disusun oleh Abu Hasan Basri Az-Zafar. Baik, itu penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.